Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BUMS ingin mempresentasikan mata kuliah manajemen proyek digital dengan beranggota Muhammad Firdaus sebagai CEO, Khairunisa sebagai CCO, Safia Salsabila sebagai CMO, Naila Afifah sebagai CFO. Oke, latar belakang dari proyek BUMS. Latar belakang dari proyek ini bermula dari pengamatan terhadap tren kuliner yang terus berkembang, khususnya di kalangan anak muda. Saat ini, makanan dengan cita rasa pedas, unik, dan kekinian ini sangat diminati. Bakso sendiri adalah salah satu makanan yang fleksibel untuk dikreasikan dan tetap menjadi favorit banyak orang dari berbagai kalangan. Karena itu, kami mencoba menghadirkan inovasi baru berupa bakso dengan cita rasa yang lebih berani, yaitu bakso pedas dengan isian keju mozzarella yang lumer. Produk ini tidak hanya kami hadirkan sebagai jajanan yang menarik, tapi juga sebagai bagian dari proses pembelajaran. Proyek ini menjadi wadah bagi kami untuk belajar secara langsung bagaimana cara merancang produk, mengelola proses produksi, hingga memasarkan produk secara digital yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Next, adapun tujuan dari proyek BUMS ini cukup beragam dan menyeluruh. Yang pertama dan paling utama, kami ingin menghadirkan produk kuliner kekinian berupa bakso mercon mozzarella sebagai bentuk inovasi dari makanan tradisional yang disukai semua kalangan. Kedua, proyek ini kami manfaatkan untuk meningkatkan keterampilan tim, mulai dari perancangan bisnis, pengembangan produk, sampai pada eksekusi pemasaran dan pelayanan pelanggan. Ketiga, kami ingin memahami lebih dalam tentang riset pasar, bagaimana cara mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, serta teknik pengemasan dan promosi digital yang menarik dan efektif. Tujuan berikutnya adalah membangun branding produk BUMS yang tidak hanya menarik secara visual tapi juga kuat dari segi rasa dan pengalaman konsumen. Dan yang terakhir, kami ingin mendapatkan pengalaman berwirausaha secara langsung, sehingga ilmu yang kami pelajari selama kuliah dapat diterapkan dalam dunia nyata dan memberi bekal di masa depan, baik sebagai profesional maupun sebagai entrepreneur. Deskripsi proyek BUMS. Bakso mercon mozzarella ini adalah proyek bisnis yang kami rancang dengan konsep kekinian. Kami menawarkan produk bakso dengan level kepedasan yang nendang dan kejutan berupa keju mozzarella yang meleleh di dalamnya. Produk ini dirancang untuk menjawab tren makanan pedas yang sedang digemari terutama oleh anak muda. Dengan tampilan yang menarik dan menggugah selera, dengan rasa yang unik, kami percaya BUMS ini punya daya tarik tersendiri di tengah persaingan jajanan saat ini. Dalam proyek ini, kami tidak hanya fokus pada rasa, tapi juga pada bagaimana membangun bisnis yang kuat dari berbagai sisi, mulai dari pengembangan produk yang konsisten, desain branding yang eye-catching, hingga strategi pemasaran digital melalui media sosial, konten marketing, dan promosi yang relevan. Dengan pendekatan ini, kami berharap BUMS tidak hanya dikenal sebagai jajanan enak semata, tetapi juga bisa menjadi brand yang berkesan dan berkelanjutan. Proyek ini menjadi tantangan dan pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, dan semoga kedepannya BUMS bisa menjadi salah satu bisnis yang bisa berkembang lebih besar lagi. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang perencanaan proyek. Proyek ini difokuskan pada pengembangan bisnis dom atau bakso mercon mozzarella sebagai produk kuliner yang mengusungkan konsep kekinian dan modern. Pada perencanaan ini mencakup beberapa aspek penting seperti produk, pemasaran, operasional, keuangan, hingga SDM. Tujuan akhir ini menciptakan produk bakso yang unik, berkualitas, dan bersaing di pasaran. Pada cakupan kegiatannya di sini ada 4. Yang pertama itu ada pengembangan produk. Pada produk ini kami melakukan uji riset dan uji rasa untuk mendapatkan cita rasa terbaik dan memilih bahan baku yang berkualitas. Dan terus inovasi dalam varian produk bakso. Pada pemasaran dan penjualan, kami di sini ingin memanfaatkan media sosial, konten kreatif, dan promosi untuk menarik konsumen. Selain itu, kami
juga berjualan dilakukan lewat offline dan online. Yang ketiga itu ada manajemen keuangan dan SDM. Di sini kami ingin menyusun strategi anggaran yang efisien, menghitung modal awal dengan tepat, serta mengatur SDM agar sesuai dengan kebutuhan operasional. Yang keempat itu ada operasional dan logistik. Di sini juga kami ingin merancang sistem produksi distribusi yang lancar. Bahan baku yang akan disediakan secara rutin agar stok tetap aman dan pengiriman produk tepat waktu. Di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur organisasi. Untuk menjalankan bisnis ini, kami memiliki struktur organisasi berdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada Ahmad Royhan, berperan sebagai CEO yang memimpin dan mengambil keputusan utama. Lalu ada Syafia sebagai CMO yang bertanggung jawab pada bidang pemasaran. Lalu ada Hoirunisa sebagai CCO yang fokus pada kepuasan pelanggan. Dan Naila sebagai CFO untuk mengelola keuangan bisnis. Selanjutnya ada alokasi sumber daya manusia yaitu SDM. Dalam operasionalnya kami membuat tim menjadi beberapa bagian sesuai fungsinya. Ada tim produksi bertugas untuk membuat bakso dan menjaga kualitasnya, yaitu berisi sampai 1-2 orang. Dan tim pemasaran dan teknologi bertugas untuk promosi lewat media sosial dan website. Dan yang ketiga itu ada tim penjualan menangani transaksi online dan offline. Yang keempat ada tim logistik yang mengurus bahan baku dan pengantaran. Dan yang terakhir ada tim keuangan mencatat pemasukan dan pengeluaran. Jumlah total ini difleksibelkan, jadi disesuaikan dengan kebutuhan operasionalnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian alokasi anggaran. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini kita mempunyai 8 item yang totalnya itu 1.795.000. Untuk rincian harga satuan dan jumlah bisa langsung lihat aja di sini. Nah, yang kedua kita masuk ke bahan baku awal. Jadi di bahan baku awal kita itu kita membutuhkan daging sapi, tepung terigu, bumbu-bumbu, minyak goreng, telur, bawang putih, bawang merah, cabai, dan tentunya keju mozzarella. Nah, dari semua total bahan yang buat awal itu di jumlah 1.453.000. Untuk rincian jumlah barang bahan yang akan dibeli dan harga satuan itu bisa langsung lihat di presentasi kita. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke biaya operasional yang tak terduga. Jadi kadang-kadang ada satu kejadian yang mungkin bisa jadi fatal ataupun tidak, itu harus ada biaya operasional yang tidak terduga. Nah, contohnya apa? Pertama, perizinan usaha dan sertifikat halal. Nah, untuk mengurus perizinan dan sertifikat halal itu kita harus mengeluarkan budget sebesar 500.000. Nah, terus ada juga untuk cadangan untuk keperluan mendadak, entah itu kesalahan dari kami yang membuat kerugian dari bakso tersebut. Nah, itu tuh ada di angka 1.500.000. Jadi untuk 2 item lainnya itu bisa dilihat langsung saja di PPT kita. Itu semuanya kalau di total ada 3 juta. Nah, yang kedua kita masuk ke teknologi dan infrastruktur. Pertama, peralatan produksi dan teknologi digital. Nah, dari peralatan produksi ini kita ada 3 poin. Yang pertama, mesin pencetak bakso, yaitu untuk mempercepat produksi bakso kita dan memastikan kalau bentuk dari baksonya itu seragam, tidak ada yang gepeng atau ada yang bulat gitu. Nah, untuk teknologi digitalnya, yang pertama itu ada marketplace dan media sosial. Nah, itu kita menggunakan Instagram, TikTok, ShopeeFood, GrabFood, dan juga GoFood. Untuk apa? Untuk pemasaran dan penjualan bums. Nah, selanjutnya ada iklan digital. Nah, di sini kami akan menggunakan Facebook Ads dan Instagram Ads juga untuk meningkatkan brand awareness dari bums sendiri. Di sini saya ingin menjelaskan identifikasi risiko. Pada bagian ini kami mengidentifikasi beberapa risiko utama dalam proyek bakso mozzarella. Yang pertama, pemilihan lokasi yang kurang strategis bisa bikin sepi pelanggan dan turunnya penjualan.
Yang kedua, proses perizinan yang lama akan menghambat pembukuan cabang baru dan menambah biaya operasional. Yang ketiga, ketergantungan pada suatu pemasok dan masalah kalau terjadi gangguan pasokan. Yang terakhir, banyaknya pesaing juga menyulitkan kami untuk menarik pelanggan baru. Pada strategi mitigasi, kami mengatasi risiko tadi, kami siapkan beberapa strateginya. Yang pertama, kami akan meriset pasar demografi dulu untuk cari lokasi yang potensial. Yang kedua, proses perizinan akan diurus oleh lebih awal dan tidak terlambat. Yang ketiga, kami akan bekerjasama dengan beberapa pemasok agar pasokan bahan baku tetap aman. Yang keempat, dan dari sisi produk, kami akan inovatif dan berikan pelayanan terbaik agar pelanggan tetap loyal. Dan terakhir, kami juga akan mengasihkan promo dan diskon untuk menarik perhatian pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan proyek dari bisnis kami, yaitu Bums Bakso Mercon Keju Mozzarella. Di slide ini menampilkan estimasi waktu pelaksanaan proyek dalam bentuk Gantt chart yang terbagi ke dalam 3 bulan dengan total 9 tahapan penting. Di sini pada bulan pertama kami fokus pada riset pasar, pengembangan produk, dan pengujian awal serta penyusunan strategi. Tahapan ini sangat penting sebagai fondasi untuk memastikan produk kami ini sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar. Memasuki bulan kedua, kami mulai melakukan produksi awal dan uji coba ke tahap peluncuran produk secara resmi. Ini menjadi titik awal masuknya produk ke pasar secara luas. Lalu di bulan ketiga, kami ini fokus pada aktivitas pemasaran dan distribusi yang dilakukan secara aktif ke berbagai saluran. Di saat yang sama, kami juga melakukan evaluasi performa produk dan menyusun strategi untuk skala bisnis ke depannya. Dengan penjadwalan yang terstruktur ini, kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga produk Bums bisa sukses dan di pasar dan siap berkembang lebih besar. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pemetaan proyek. Pada pemetaan ini, kami meluncurkan bisnis bakso mercon mozzarella atau bisa dibilang Bums. Tujuannya adalah menghadirkan produk kuliner inovatif dan membangun bisnis berbasis digital. Produk utamanya adalah bakso isi keju mozzarella dengan sambal mercon dikemas modern dan siap saji. Sasarannya adalah anak muda usia 18-30 tahun yang suka makanan pedas dan kekinian. Durasinya sekitar 4 bulan, mencakup tahapan produksi, pemasaran, hingga evaluasi. Tim yang terlibat mulai dari CEO, CMO, hingga tim produksi, pemasaran, dan logistik. Kegiatan utama ini meliputi riset berbanding, uji produk-produk, peluncuran, serta pemasaran digital. Platform penjualan yang digunakan antara lain GoFood, SoFood, GrabFood, Instagram, dan WhatsApp. Risiko utama yang dihadapi adalah pilih lokasi, keadaan pasokan, dan banyak pesaing. Strategi mitigasi dengan riset lokal, inovasi produk, dan diversifikasi pemasok. Sumber daya utamanya adalah tim produksi, teknologi digital, dan bahan baku premium. Indikator kesuksesan dilihat dari penjualan yang meningkat, review positif, dan bisnis yang stabil. Nah, selanjutnya untuk metode pengelolaan proyek kita. Jadi apa sih yang kita pakai untuk mengelola proyek Bums tersendiri? Nah, jadi kita ini menggunakan metode Scrum. Kenapa? Karena metode Scrum ini kita pilih sebagai salah satu alasannya pendekatan yang paling relevan. Nah, Scrum juga merupakan bagian dari metode agil yang mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi tim, serta mengembangkan produk secara bertahap, memulai siklus pendek yang disebut sprint. Nah, selanjutnya untuk apa sih alasan kita memilih metode Scrum tersebut? Yang pertama, yang seperti baru saja saya sebutkan, yaitu untuk fleksibilitas yang tinggi. Nah, sebagai bisnis rintisan atau sangat awal untuk memulai bisnis, Bums ini sangat perlu metode pengelolaan proyek yang tentunya harus fleksibel terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan nantinya.
Nah, Scrum juga mendukung hal ini karena memungkinkan penyesuaian tanpa perlu mengulang seluruh proses. Yang kedua ada sprint iteratif yang terstruktur. Nah, jadi dalam Scrum ini pekerjaan itu dibagi dalam sprint 1 sampai 4 minggu dengan target yang jelas. Nah, sehingga ini memudahkan kita untuk memprioritaskan fitur seperti pemasaran online, promo, dan pelacakan. Nah, hasilnya juga bisa langsung dievaluasi dan ditingkatkan nantinya. Nah, yang ketiga ada keterlibatan langsung pemilik bisnis. Nah, metode ini juga itu sangat mendukung peran product owner yang biasanya dipegang langsung oleh pemilik bisnis tersebut. Nah, yang keempat ini ada penerapan MVP atau minimum viable product. Nah, salah satu keuntungan Bumsi menggunakan Scrum ini adalah sangat memungkinkan tim merilis MVP yang lebih cepat dan jelas. Nah, yang terakhir poin kelima itu ada proses kerja yang terstruktur dan transparan. Nah, Scrum ini juga menggunakan backlog dan rundown chart untuk memantau progres di setiap harinya. Nah, kenapa bisa terstruktur? Karena ini juga bisa membuat tim kita ini menyelesaikan kendala dan tetap fokus pada tujuan utamanya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis risiko. Di sini kami melakukan analisis terhadap beberapa risiko utama dalam proses bisnis. Risiko pertama adalah kegagalan menjaga rasa dan kualitas produk. Ini risiko yang paling tinggi karena bisa langsung mengaruhi kepuasan pelanggan dan loyalitas mereka. Risiko kedua yaitu kekurangan tenaga kerja saat permintaan tinggi. Kalau ini tidak diantisipasi, bisa bikin pelayanan jadi lambat dan proses produksi terlambat. Risiko ketiga adalah konflik internal dan manajemen. Risiko ini tuh cukup ringan, tapi perlu dijaga supaya koordinasi dan kerja tim tetap lancar. Risiko keempat yaitu ada kenaikan harga bahan baku seperti daging dan keju. Karena termasuk faktor eksternal yang kami perlu siapkan strategi penggandaan alternatif. Yang terakhir itu ada distribusi, bisa terganggu karena masalah logistik. Jadi hal ini bisa bikin pengiriman bahan baku, produk jadi terlambat dan mengganggu jadwal produksi. Pada slide Key Performance Indicator Business Booms itu pada periode triwulan pertama, yang pertama itu ada waktu produksi rata-rata, di mana target kami adalah maksimal 10 menit per penyajiannya. Hasilnya cukup baik dengan realisasinya rata-rata 9 menit atau 111% dari target. Ini menunjukkan efisiensi produk yang cukup stabil. Yang kemudian untuk repeat order pelanggannya itu kami menargetkan 50% dan berhasil tercapai sebesar 45% atau 90%. Artinya pelanggan cukup puas dan bersedia membeli ulang meskipun masih ada ruang untuk ditingkatkan. Lalu untuk konten promosi yang tayang dari target 5 konten, baru 2 yang berhasil dipublikasikan. Capaiannya ini masih rendah, yaitu 40%, dan kami jadikan fokus perbaikan di periode selanjutnya. Untuk pendapatan triwulan, target kami adalah 2 juta dan tercapai sebesar 1,4 juta atau 70%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penjualan dan promosi perlu ditingkatkan lagi. Dan yang terakhir itu ada laporan evaluasi dan strategi bisnis berhasil disusun 100% tepat waktu dan menjadi dasar perbaikan bisnis kami. Secara keseluruhan nilai kerja BUM mencapai 3,5 dengan kategori itu cukup. Dan kami telah mengidentifikasi 2 area penting yang perlu ditingkatkan, yaitu promosi digital dan peningkatan loyalitas pelanggan melalui program repeat order. Di strategi proyeknya itu kami mengembangkan bisnis bakso mercon mozzarella atau BUMS itu menjadi usaha kuliner yang dikenal luas dengan sistem operasional yang efisien, pemasaran digital yang optimal, dan produk inovatif yang menjawab selera pasar.
Jadi di inovasi produknya itu variasi level pedas dan pilihan topping seperti keju, daging, dan jamur memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk menyesuaikan produk sesuai selera mereka, sehingga meningkatkan daya tarik dan kepuasan pelanggan. Inovasi ini juga memperluas segmen pasar dari pencinta makanan super pedas hingga konsumen yang lebih memilih rasa ringan. Sementara itu, kami itu menyediakan menu paket hemat dan produk frozen food ready to cook menjadi solusi praktis dan ekonomis, terutama bagi mahasiswa dan pekerja yang mencari makanan cepat saji dengan harga yang terjangkau. Dan digitalisasi proses operasionalnya itu kita itu dengan Google Sheet dan Google Data Studio. Ini membantu pencatatan penjualan jadi lebih rapih dan efisien, serta mempermudah analisis perilaku pelanggan. Dengan adanya ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data, sehingga operasional bisnis lebih terkontrol dan terukur. Pemasaran digitalnya itu kita tuh ada 3, yaitu kampanye media sosial seperti Instagram, TikTok. Di TikTok itu kita membuat konten lucu, pedas atau challenge. Terus kita juga berkolaborasi dengan influencer lokal. Terus juga program loyalitas pelanggan via WhatsApp. Di evaluasi proyek BUMS ini, kita itu berhasil menarik perhatian target pasar mahasiswa dengan konsep produk yang unik. Bakso pedas berisi keju mozzarella ini harganya terjangkau dan branding yang catchy menjadi kekuatan utama dalam memasarkan produk. Namun, proyek ini masih menghadapi tantangan seperti kapasitas produksi yang terbatas, sistem manajemen stok yang belum optimal, dan promosi yang hanya mengandalkan media sosial pribadi. Selain itu, potensi pertumbuhan itu sangat terbuka, terutama dengan tren makanan pedas yang terus meningkat dan peluang ekspansi ke segmen frozen food, meski ada ancaman dari kompetitor dan fluktuasi harga bahan. Proyek ini tetap menunjukkan potensi besar untuk dikembangkan dengan perbaikan manajemen dan strategi pemasaran yang lebih terstruktur. Rencana pengembangan proyek bisnis BUMS itu kita ada di tahap pengembangan. Di tahap ini ada validasi dan branding itu pada bulan 1 dan 2, yaitu survei pelanggan, branding ulang, dan desain kemasan. Terus yang kedua itu kita digitalisasi itu di bulan ketiga, yaitu buat dashboard penjualan dan stok menggunakan Google Sheet. Dan ada juga pengembangan produk di bulan 4, yaitu kita menambah varian baru dan tren pasar dan juga paket frozen. Pemasaran di bulan kelima, yaitu kita kolaborasi TikTok dan IG, promosi spesial dan juga program loyalitas. Dan yang terakhir itu ada evaluasi dan revisi itu di bulan 6, yaitu evaluasi strategi, penyesuaian produk dan operasional. Dan juga kita itu ada target jangka pendek, yaitu 1-6 bulan, yaitu menjual 100 porsi per minggu secara konsisten, menambah 1-2 varian produk baru, dan juga meningkatkan engagement media sosial minimal 50%. Target jangka panjangnya itu 1 tahun, kita itu buka 1 outlet mini di area kampus dan juga menyediakan opsi franchise untuk mitra reseller dan juga digitalisasi penuh proses operasional dan laporan keuangannya. Kesimpulan dan sarannya itu, proyek BUMS ini berhasil dijalankan dengan capaian kinerja yang cukup baik pada aspek operasional, evaluasi bisnis, dan efisiensi produksi. Meskipun beberapa target seperti pendapatan dan konten promosi belum sepenuhnya tercapai, pondasi bisnis telah terbentuk dengan kuat melalui strategi digital, inovasi produk, dan manajemen tim yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa BUMS ini memiliki potensi untuk terus berkembang dan bersaing di pasar kuliner kekinian. Ada pula saran yang
Yang pertama itu meningkatkan aktivitas promosi digital secara konsisten untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang kedua itu menyusun program loyalitas untuk meningkatkan repeat order dan retensi pelanggan. Yang ketiga itu mengembangkan varian produk baru sebagai respon terhadap preferensi konsumen yang dinamis. Yang keempat, melakukan evaluasi rutin berbasis data agar strategi bisnis selalu relevan dengan tren pasar. Bisnis Booms menggabungkan cita rasa Nusantara dengan inovasi modern lewat bakso mercon mozzarella sebagai produk unggulan. Fokus tidak hanya pada rasa, tapi juga pelayanan, promosi digital, dan operasional yang efisien. Kedepannya, Boom siap berkembang dengan menjangkau pasar lebih luas dan menghadirkan varian baru yang sesuai tren. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.